Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil ya. Dan di segmen kali ini kita akan membahas yang di luar Arsenal, jadi kayaknya nggak bakal bisa ya, maksudnya untuk pembahasan-pembahasan seperti ini saya nggak akan masukin ke segmen utama kita ya. Jadi ya ini saya masukin di segmen kabar dari mobil gitu ya. Jadi di sini kali ini saya ingin memasang topi, melepas topi fans Arsenal saya dulu ya. Jadi di video ini saya ingin melepas topi fans Arsenal saya dulu, dan saya ingin memasang topi saya sebagai fans sepak bola gitu ya. Dimana ya ini saya ingin membahas kondisi Liverpool gitu ya. Jadi ini bukan tujuan dari video ini bukan untuk mengejek Liverpool atau ngeceng-cengin teman-teman fans Liverpool ya, tapi ini adalah murni rasa ingin tahu saya, murni dari sisi sebagai fans sepak bola, pengen pengen mencari tahu, pengen membahas apa sih sebenarnya ini yang kejadian di Liverpool gitu ya. Jadi kejadian yang dimana kalau kita lihat di musim kemarin tanpa pembelian pemain gitu ya, mereka bisa juara liga. Di musim ini mereka ada pembelian hampir 500 juta pound sterling, kok justru tambah jelek ya, bukannya tambah bagus atau seminimal-minimalnya tetap pada kondisi yang sama lah ya, tapi kok justru malah makin 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 anjlok, makin jeblok gitu ya. Nah ini ada satu teori dari saya yang ya saya pengen ngeluarin aja, dan makanya ini saya masukin di segmen kabar dari mobil. Adalah menurut saya kondisi Liverpool sekarang ini berawal dari pembelian Alexander Isak ya. Jadi kalau mau disalahin, karena ini saat ini kan banyak yang salahin slot out gitu ya. Dan juga ada bercandaannya ya ini bahwa ya ini main slot waktu awal dikasih manis, begitu udah all in langsung rungkat gitu ya. Tapi buat saya sebenarnya yang saya lihat kondisi saat ini, menurut saya bukan salahnya slot. Ya mungkin bukan gimana ya, bukan keseluruhan salahnya slot. Menurut saya di sini ada, terutama adalah kesalahan dari sistem perekrutan Liverpool ya. Let me explain, biar saya jelaskan dulu, oke ya. Pertama, kenapa menurut saya ini pembelian Alexander Isak yang merusak Liverpool saat ini ya. Kita tahu di jendela transfer musim panas kemarin, Juli sampai Agustus ya, ini Liverpool memang sangat mengejar Isak gitu ya. Dan bahkan sejak awal sebelum jendela transfer dibuka itu udah ada rumor bahwa Liverpool pengen Isak, dan itu sempat membuat fans Arsenal panas gitu kan. Gimana nih, katanya Alexander Isak yang fansnya Thierry Henry masa dibeli sama Liverpool, ayo Arsenal harus ikutan gitu ya. Dan ya ternyata sampai benar-benar di akhir jendela transfer gitu ya, baru Alexander Isak gitu kan muncul. Pertama adalah muncul bahwa ada kejelasan bahwa Liverpool memang pengen beli gitu, dan sampai akhirnya selesai. Dan menurut saya ini disinilah awal dari kesalahan Liverpool mendatangkan Alexander Isak. Yang pertama ini menurut saya adalah bagaimana transfer Alexander Isak ini, saganya ini menurut saya terlalu panjang. Maksudnya nggak segera diberesin oleh Liverpool ya. Dimana karena terlalu panjang ini, di tengah jalan akhirnya mereka beli Hugo Ekitike dulu gitu ya. Dan ini justru beli Hugo Ekitike ini bukannya mempercepat transfer Alexander Isak, justru malah bikin tambah lama lagi gitu ya. Kenapa? Karena Hugo Ekitike ini adalah targetnya Newcastle untuk menggantikan Isak gitu kan. Dan akhirnya karena udah diambil Liverpool duluan, mereka jadinya nggak punya pengganti untuk Isak, dan akhirnya mereka jadi harus cari pengganti yang lain dulu, nggak dapat, dan makin lama sampai akhirnya Isaknya sendiri harus kayak memaksakan bahwa dia ingin keluar ya, baru akhirnya ya udah dilepas oleh Newcastle. Tapi bahwa ini menunjukkan
satu apa ya, planningnya kurang. Dan ditambah lagi bahwa setelah membeli Hugo Ekitike ini langsung gacor, langsung ngegas, langsung bagus banget. Jadi langsung top banget main di Liverpool ya. Tapi karena memang target utamanya ini adalah Isak, akhirnya ini ke permainan hebat Hugo Ekitike ini lalu dipaksakan untuk diganti dengan Alexander Isak gitu loh. Jadi karena memang waktu itu kalau dari apa yang saya lihat bahwa pemikirannya ini kalau udah dapat Alexander Isak, Hugo Ekitike ini akan menjadi pelapisnya Isak gitu loh ya. Jadi akan menjadi pelapisnya, tapi pada saat yang sama akhirnya Hugo Ekitike ini udah gacor banget dan Alexander Isak dengan level fitnessnya yang tidak kunjung membaik itu malah jadi nggak karuan gitu kan. Dan beberapa momen kita lihat bagaimana Liverpool, bukan hanya Slot ya, Liverpool menurut saya ini memaksakan untuk menggantikan Ekitike ini dengan Isak. Ini menurut saya membuat ada keretakan di ruang ganti ya. Bagaimana pasti semua orang bisa melihat lah Ekitike ini di musim ini, saya nggak ngomong secara keseluruhan, tapi saya ngomong musim ini Hugo Ekitike adalah pemain yang lebih superior dibandingkan Alexander Isak. Dan ini yang menurut saya membuat keretakan di ruang ganti, bagaimana pemain yang lebih superior ini kok dipaksa diganti dengan pemain yang level fitnessnya aja lagi nggak karuan gitu ya. Nah ini lalu mengarah secara gambaran besarnya menurut saya ini menunjukkan bahwa tadi Liverpool tidak punya rencana jangka panjang yang bagus, tidak punya rencana transfer untuk membangun tim ini ke depannya bagaimana, yang itu akhirnya menurut saya membuat lalu beberapa pemain ini tidak mau memperpanjang kontraknya di Liverpool, seperti Trent Alexander-Arnold, lalu juga Luis Diaz ya, itu tidak bisa dipertahankan. Lalu bagaimana mereka juga harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan Mohamed Salah dan Virgil van Dijk ya. Dan itu benar-benar harus berjuang mati-matian sampai benar-benar di minggu terakhir kan dari musim 24-25 baru bisa mendapatkan perpanjangan kontrak Van Dijk dan Salah kan di bulan terakhir, bukan minggu terakhir, di bulan-bulan terakhir lah baru bisa dapat perpanjang kontrak itu gitu ya. Karena menurut saya karena kurangnya planning, artinya itu akan sangat kesulitan untuk menjual proyek Liverpool ke depannya ini di bawah Slot, karena mereka tidak punya kejelasan gitu ya. Dan ketidakjelasan dari proyek ini digambarkan sekali ini dengan transfer Alexander Isak ini gitu ya. Jadi walaupun tadi ketidakjelasan transfer ini bukan kesalahan dari bukan kesalahan transfer Alexander Isak, tapi transfer Alexander Isak ini menggambarkan bahwa proyek ini tidak ada kejelasan, dan itu membuat beberapa pemain kunci mereka akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak. Dan yang mau memperpanjang kontrak pun Liverpool harus mati-matian banget ya, benar-benar sampai menit-menit terakhir untuk bisa memperpanjang kontrak mereka ya, bulan terakhir lah menit terakhir kayaknya terlalu ini banget lah ya. Oke, jadi itu yang kedua, jadi bahwa menggambarkan bagaimana ini tidak punya planning. Yang ketiga ini adalah menurut saya pembelian Alexander Isak ini adalah kesalahan klasik yang dulu sudah dilakukan oleh Manchester United. Mengutamakan adalah untuk pembelian untuk kepentingan komersial ya. Jadi untuk pembelian kepentingan komersial, bukan untuk pembangunan skuad ya. Menurut saya ini pembelian Alexander Isak ini adalah pemain yang menurut saya tadinya kayaknya akan digunakan oleh Liverpool sebagai pengganti Mohamed Salah, sebagai wajah Liverpool gitu ya. Karena kita tahu Mohamed Salah ini sudah berumur ya, untuk hitungan pemain sepak bola sudah berumur lah ya. Ini saya rasa semua fans sepak bola setuju, walaupun sehebat apapun
Mohamed Salah musim kemarin, tapi umur ini kan terus berjalan, dan tentu sebagai klub sepak bola yang ingin berkelanjutan harus menemukan pengganti ya. Jadi dan menurut saya inilah tujuan mendatangkan Alexander Isak untuk menggantikan Mohamed Salah sebagai wajah Liverpool gitu ya. Dan makanya ini kenapa yang dipilih oleh itu adalah Alexander Isak, karena ya memang ini adalah pemain yang di musim 24-25 kemarin ini adalah striker paling inform di seluruh Eropa, bahkan menurut saya mengalahkan Haaland musim kemarin ya, bukan secara keseluruhan, hanya di musim kemarin itu menurut saya bisa mengalahkan Haaland. Dan ini harapan dari Liverpool adalah ini Isak ini jadi Haalandnya Liverpool gitu loh. Jadi harapannya Liverpool, Isak ini jadi Haalandnya Liverpool. Dan ya itu tadi menggantikan wajah Salah ini sebagai menggantikan Salah sebagai wajahnya Liverpool. Dan itulah menurut saya kesalahan kedua gitu ya. Jadi tadi yang pertama adalah Ekitike yang menurut saya sudah bagus dipaksakan diganti. Nah, di sini mendatangkan Alexander Isak ini menurut saya Salah juga ngerasa gitu kan. Salah pasti ngerasa bahwa ini orang mau gantiin gue nih gitu ya. Jadi di sini menurut saya kenapa Salah ini mainnya lalu lebih egois gitu kan terhadap Alexander Isak, karena ini orang yang mau gantiin gue nih gitu. Jadi akhirnya Salah sendiri mainnya lebih egois ya, dan ya ini berujung akhirnya lebih kepada permainan individual bukan pada permainan tim. Dan ya kita melihat untuk kondisinya Salah sendiri musim ini nggak karuan juga gitu ya. Jadi saya rasa ada benturan ego di sana ya, dari seorang Mohamed Salah yang dia adalah superstar di Liverpool. Ini ada orang yang mau gantiin dia gitu ya. Dan ini menurut saya kesalahannya adalah tidak dikomunikasikan dengan baik ini untuk kedatangan, nggak tahu deh ya ini di dalam itu mengkomunikasikannya gimana gitu. Tapi yang saya lihat dengan apa yang terjadi di lapangan sepertinya ini ada clash ego gitu. Jadi ada benturan ego gitu. Dan itulah kenapa menurut saya Mohamed Salah musim ini kayaknya nggak terlalu oke gitu ya, karena dia jadinya terlalu fokus ingin membuktikan diri dia belum habis gitu loh ya. Jadi dia terlalu fokus ingin membuktikan diri dia belum habis, sehingga akhirnya mainnya lebih main egois bukan main untuk tim, dan akhirnya justru menjadi bumerang bagi dia sendiri, yang dimana permainan dia ini jadi nggak karuan. Dan saat ini Liverpool sendiri jadi kebingungan gitu kan, karena secara komersial ini ya sekarang wajah Salah inilah yang menjadi wajahnya Liverpool. Kalau ditarik nanti diganti, jadi kayaknya sulit banget mereka untuk menggantikan Salah ini gitu loh ya. Sampai ya kita lihat bagaimana memaksakannya di permainan-permainan yang kita lihat Salah ini tidak berkontribusi dengan baik, tidak berkontribusi maksimal, akhirnya tetap dipaksakan main gitu. Nah ini menurut saya akibat dari kedatangan Alexander Isak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan saat ini menurut saya bukan masalah slotnya, tapi gimana ini menyeimbangkan ego-ego ini gitu ya. Dan apakah lalu perlu mengganti Arne Slot? Ya ini keputusannya terserah sih ya. Saya juga bukan bukan bagian dari fanbase Liverpool, tapi menurut saya harus memang antara Slot untuk step up untuk ngeberesin ini, dalam artian mengatur ego masing-masing pemain, karena inilah tugas manajer gitu kan. Jadi ya mengatur ego para pemain, lalu meluruskan ini strategi permainan, dan meluruskan juga strategi arah karir bagi masing-masing pemain ini akan dibawa kemana mereka bersama Liverpool. Itu menurut saya adalah tugas manajer untuk mengkomunikasikan kepada para pemain tugas masing-masing pemain dan bagaimana ini akan membawa karir mereka lebih maju gitu. Nah ini yang menurut saya kayaknya tidak bisa dilakukan oleh Arne Slot saat ini ya. Kita lihat bagaimana Chiesa ya, yang kalau main juga top, tapi selalu dimasukinnya ketika udah amburadul, permainan udah amburadul baru masuk Chiesa. Jadi kayak udah berantakan, dia yang suruh nyapuin
Sama juga Ryongu Moha juga pada kondisi dimana udah berantakan baru dimasukin gitu ya. Jadi pemain muda gitu, berbanding terbalikan dengan bagaimana kita memasukkan Max Dauman itu adalah ketika kan kondisi itu udah rapih, udah mau selesai, dalam artian udah kill the game, baru Max Dauman masuk. Nah ini Ryongu Moha ini justru dimasukin pada saat udah berantakan semuanya baru masuk. Nah ini sama juga untuk Chiesa gitu ya. Dan itu menurut saya artinya Arne Slot ini tidak bisa mengkomunikasikan bagaimana para pemain ini nanti akan bermain, peran apa bagi mereka di dalam klub ini gitu. Jadi lebih kayak ya udahlah, udah berantakan, ya udahlah kalian mainlah, ini udah nothing tulus, ya beresin gitu. Nah itu ya, jadi ya ini teori saya ya. Jadi ini sekali lagi ini hanya teori pribadi saya yang ya ini saya pengen sampaikan aja. Makanya ini masuknya di segmen kabar dari mobil, yang menurut saya inilah problem Liverpool yang harus diberesin ya. Jadi secara strategi menurut saya nggak ada masalah, karena itu musim kemarin sudah berjalan kok strateginya. Jadi musim ini juga kayaknya cuma ngelanjutin strategi musim lalu. Jadi nggak ada hal yang berbeda secara strategi. Tapi menurut saya secara mentalitas sepertinya pemain-pemain ini yang mentalitasnya nggak seperti musim lalu. Dan itu menurut saya sekali lagi pembelian Alexander Isak itulah problemnya. Ya itu aja sih dari saya untuk teori teori yapping saya aja lah ya. Silakan dari teman-teman mungkin ada pemikiran lain, boleh silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin kalau teman-teman yang udah nonton sampai sini, kalian suka dengan pembahasan saya, kalian suka dengan apa yang saya atau mungkin tidak suka, boleh tulis di kolom komentar. Kalau tidak suka dengan apa yang saya bahas ini atau tidak suka dengan pendapat saya, boleh tulis di kolom komentar, silakan kita diskusi lagi lebih lanjut gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.